Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ido Bagus Putu Sugita Aryawan. Saya guru di SD Negeri 4 Jahem, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 2022. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka ujian kinerja pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022. Terima kasih. Om Santi 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 Om. SD Negeri 4 Jahem. Jaya jaya jaya. Berdiri. Tangan jari. Om Swastiastu. Berdamai. Om Awi Genang Astu Nama Sidang. Om Santi 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 Om. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Luar biasa hebat. Ada yang nggak hadir hari ini? Ada. Coba ketua kelas siapa yang hadir? Dari Mas sama Wardana, Pak. Dari Mas dan Wardana. Kenapa? Sakit, Pak. Sakit. Iya. Baik, mudah-mudahan teman-temannya yang tidak hadir hari ini cepat sembuh nih. Baik anak-anak, sebelum kita ke pembelajaran, mari kita mengingat kesepakatan kelas ya. Baik, untuk selanjutnya anak-anak harus tetap ingat terkait protokol kesehatan. Masih ingat anak-anak? Masih. Jadi yang selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Siapa yang mau memimpin? Ya silakan Riyani ke depan untuk memimpin. Semangat ya. Satu nusa, satu bangsa, ya. Satu nusa. Terus selanjutnya mari kita lakukan tepuk dan salam PPK. Silakan Jenita untuk memimpin ke depan. Tanpa PPK. Serius. Nasionalis. Salam PPK. Cerdas. Masih semangat anak-anak? Masih. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Hari ini anak-anak senang, bergembira untuk mengikuti pembelajaran di hari ini. Ya. Baik, silakan anak-anak persiapkan diri. Jadi silakan anak-anak ambil buku pelajarannya, kemudian perlengkapan untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan. Sudah anak-anak? Sudah. Baik, untuk selanjutnya karena kita pembiasaan literasi, jadi anak-anak silakan lakukan membaca 5 menit ya. Silakan dilakukan yaitu bacaan yang berjudul Kertas adalah penemu sederhana yang kaya manfaat. Nah, yang Bapak sudah bagikan teksnya kemarin, dan yang belum silakan bersama teman-temannya untuk membaca. Silakan dilakukan. Baik anak-anak, sudah? Sudah. Ya. Tadi anak-anak sudah melakukan literasi. Nah, tujuannya literasi apa anak-anak? Ya, jadi tujuannya literasi tersebut yaitu meningkatkan daya berpikir anak-anak secara kritis ya. Jadi harus selalu belajar dan belajar ya, membaca,
kemudian berhitung dan baik. Untuk hari ini Bapak memiliki dua pertanyaan. Yang pertama, apakah kalian pernah menggunakan sarana transportasi? Pernah. Transportasi apa saja yang pernah anak-anak pergunakan? Sepeda. Iya, Brian? Mobil. Terus punya nggak? Motor. Ada yang pernah menumpangi pesawat? Naik pesawat kan? Belum, ya, belum. Kemudian kapal laut? Pernah. Siapa yang pernah menaiki kapal laut? Oh, Riani. Oh, Gus Wanita, ya. Gus Albi, ya. Jadi sudah pernah naik kapal laut, ya. Kemudian transportasi apa lagi yang pernah anak-anak pergunakan? Yang paling umum sepeda, ya. Iya. Yang kedua, tahukah kalian apa manfaat sarana transportasi bagi masyarakat? Apa manfaat? Untuk mempersingkat waktu. Iya. Siapa? Untuk mempersingkat waktu. Untuk mempersingkat waktu. Ya sudah nih. Untuk mempermudah aktivitas atau kegiatan. Untuk mempermudah aktivitas atau kegiatan kita. Nih. Kemudian mempersingkat waktu. Apa lagi? Mempermudah pekerjaan. Mempermudah pekerjaan, ya, membantu pekerjaan, ya. Jadi misalkan mengangkut barang, ya, mengangkut barang, memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain bisa menggunakan alat transportasi, ya. Jadi apabila kita lihat dari kegiatan hari ini lalu dikaitkan dengan kegiatan minggu lalu, anak-anak mempelajari tentang apa? Tentang pengaruh sosial budaya. Iya, pengaruh sosial budaya, ya, yang dulu anak-anak bepergian jalan kaki sekarang sudah mudah, ya, menggunakan sepeda, sepeda motor, mobil, pesawat, ya, kemudian kapal laut, itu yang anak-anak pergunakan. Baik, jadi hari ini kita belajar tentang tema 3, subtema 3 pembelajaran 1, yaitu ayo menjadi penentu. Nah, sebelum ke pembelajaran, ini Bapak harus sampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ada dua, yaitu yang pertama adalah menganalisis, yang kedua adalah menceritakan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang ekonomi. Kita mempelajari tentang perekonomian hari ini. Ya. Ada pertanyaan? Tidak. Baik. Nah, agar anak-anak lebih semangat hari ini, Bapak akan mengajak anak-anak untuk ice breaking. Ice breaking yang pertama, mari kita lakukan tepuk semangat. Siapa mau memimpin ke depan? Ya, silakan Sepi. Tepuk semangat. Oke, terima kasih Sepi. Masih semangat? Masih. Iya, jadi sebelum belajar semangat. Bapak memiliki dua gambar. Silakan anak-anak amati di layar. Yang pertama dan yang kedua, silakan anak-anak bandingkan. Ya, silakan anak-anak lakukan itu. Apa yang anak-anak bisa amati di sana? Ya. Kemudian silakan anak-anak analisis gambar tersebut. Kemudian buat pertanyaan dari gambar itu. Silakan anak-anak lakukan. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Iya, baik. Jadi anak-anak sudah mengamati gambar yang sudah Bapak tampilkan. Anak-anak tugaskan untuk membuat pertanyaan. Nah, kira-kira apa yang anak-anak dapatkan terkait
gambar yang sudah Bapak tampilkan. Siapa bisa? Ya, Kunti silakan. Hasil analisis saya yaitu cara mengangkut atau memindahkan barang dengan cara menggunakan tenaga hewan. Pertanyaan saya, apa kekurangan mengangkut atau memindahkan barang dengan menggunakan tenaga hewan? Yang gambar pertama ya. Siapa bisa? Yang pertama gambar apa? Ya? Berdati. Yang kedua? Jadi coba diperjelas pertanyaannya yang tadi. Pertanyaan saya, dari gambar pertama, apa kekurangan mengangkut atau memindahkan barang dengan menggunakan tenaga hewan? Ya. Jadi apa kekurangannya? Apabila dilihat dari gambar yang pertama. Siapa bisa? Iya, silakan Riani. Perpindahan tempat membutuhkan waktu yang lebih lama. Iya. Memindahkan barang membutuhkan waktu yang lebih lama apabila menggunakan pedati. Ya. Nah, itu. Jadi, ya, selanjutnya ada yang ingin mengutarakan pendapatnya? Ya, silakan Dian. Apa perbedaan transportasi modern dengan transportasi tradisional? Iya, perbedaan antara transportasi modern dengan transportasi tradisional. Di sini yang tradisional yang gambar mana? Iya, yang pertama, yang kedua sudah menunjukkan gambar modernisasi ya, modern ya, sudah canggih. Jadi perbedaannya itu ada di mana? Coba bisa? Iya, enggak? Perbedaannya adalah transportasi modern bisa menampung lebih banyak muatan daripada transportasi tradisional. Iya, dari daya tampung ya. Daya tampung itu lebih banyak menggunakan truk dibandingkan pedati ya. Tradisional dengan modern. Jadi yang modern itu lebih banyak mengangkut, kemudian yang tradisional lebih sedikit karena menggunakan tenaga dari hewan. Tenaganya itu tidak bisa dibandingkan dengan menggunakan mesin ya. Ada lagi? Yang lain? Ya, sudah nih. Pedati merupakan alat transportasi. Pedati merupakan alat transportasi apa nama? Ya, ya. Transportasi tradisional. Tradisional ya. Yang pedatinya tradisional. Nah, selain ini ya, Bapak memiliki gambar yang pertama ya, dan yang kedua di sana perbandingannya sama dengan gambar yang tadi ya. Yang pertama di sana ada apa nih anak? Pedati ya, itu tradisional. Dan ada apa lagi di sana? Delman ya, itu merupakan alat transportasi Tradisional. kemudian di sana Bapak tampilkan ada sepeda motor, sepeda, kemudian apa ada lagi? Mobil, bus, pesawat, ya, kereta api, ya truk, ya. Itu merupakan alat transportasi. Jadi diperbandingkan di antara keduanya tersebut itu kalau menggunakan alat transportasi tradisional itu lebih sulit dibandingkan menggunakan alat transportasi modern ya. Jadi secara ekonomi lebih efisien menggunakan alat transportasi modern ya. Jadi kalau mengangkut barang lebih banyak, kemudian bepergian juga lebih cepat sampai di tempat tujuan menggunakan alat transportasi modern. Ya. Kemudian silakan anak-anak amati gambar berikut ini. Kira-kira kegiatan apa ini? Distribusi. Ya, distribusi. Nah, bisa kalian amati pada gambar ini. Yang pertama yang di atas tersebut itu
snack, makanan, kemudian minuman, ya, dibuat di sana di pabrik. Kemudian selanjutnya kalian lihat ada pesawat di sana, pesawat dan truk. Nah, siapa bisa menjelaskan untuk apa itu? Menyalurkan barang. Iya, siapa bisa? Iya, sudah nih. Menyalurkan barang. Menyalurkan barang dari pabrik, dari pabrik ke gudang. Kemudian selanjutnya itu orang yang mendorong itu, ya, iya, pengiriman barang, memindahkan barang yang menggunakan troli ke tempat pedagang besar. Anak-anak ini, jadi fungsi pedagang besar itu apa? Sebagai apa? Sebagai pedagang grosiran, grosir, ya. Jadi kemudian dari pedagang besar ini lanjut ke mana? Ya, pedagang kecil atau pedagang eceran, ya. Itu. Jadi, nah, kegiatan ini merupakan distributor apa, anak? Seperti apa? Ya, tidak langsung, ya, karena berawal dari pabrik, kemudian ke gudang, kemudian ke pedagang besar, pedagang kecil, kemudian pedagang kecil. Nah, tidak langsung. Menurut anak, ada berapa jenis distribusi? 3. Ada 3. Yang pertama, Distributor langsung. yang distributor langsung. Contohnya apa? Ini pembuatan donat, ya, lagi pembuat keripik, Sayur. iya, pedagang sayur. Jadi pedagang sayur, contohnya ya, anak-anak contohnya menanam sayur, memanen, kemudian langsung dijual kepada konsumen. Ya. Kemudian yang kedua ada Semi langsung. ya, semi langsung. Jadi kegiatan itu seperti apa? Ada yang menjual, ada yang buat, ada yang menjual. Ada yang membuat atau memproduksi, kemudian ada yang mengambil sebagai pemasok, kemudian disalurkan ke konsumen. Ya, itu semi langsung. Kalau tidak langsung, seperti ini. Ada prosesnya, ya, dari pabrik, kemudian disalurkan menggunakan alat transportasi modern seperti sekarang, ya, pesawat, kemudian truk dibawa ke gudang. Setelah dibawa ke gudang, itu diproses, kemudian disalurkan kembali ke toko-toko besar. Ya. Setelah itu dibawalah ke pedagang kecil atau pedagang kecil. Seperti itu. Oke. Nah, untuk selanjutnya, Bapak memiliki video. Silakan anak-anak simak, ya. Selanjutnya, Bapak akan tampilkan video mengenai distribusi. Pada kegiatan ekonomi. Sebelum menyaksikan video bersama-sama, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu apa itu distribusi. Distribusi adalah kegiatan mengantarkan atau mengirimkan barang dari produsen atau pembuat barang ke konsumen atau pengguna barang. Kegiatan distribusi bisa dilakukan. Baik anak-anak, jadi anak-anak sudah menonton video terkait distribusi. Nah, tadi ditampilkan bahwa ada beberapa distribusi. Ya, jadi kalau ada pabrik di luar negeri yang dipergunakan untuk membawa barang, misalkan dikirim ke Indonesia itu menggunakan apa? Pesawat dan kapal. Ya, pesawat atau kapal. Itu yang ini. Jadi anak-anak tadi sudah memperhatikan dengan baik video yang berupa.
Sekarang Bapak memiliki ice breaking. Ini tebak warna. Ya. Jadi nanti Bapak akan tunjuk, anak-anak menyebutkan warnanya. Oke? Semangat? Baik, Bapak akan tunjuk salah satu warna. Silakan anak sebutkan. Ya, di perbandingan antara warna dengan tulisannya. Ya. Warnanya kuning. Ya. Tulisannya biru. Berarti baik. Karena anak-anak masih sangat semangat sekali, sekarang Bapak ajak anak-anak untuk membentuk kelompok yang berjumlah 4 sampai 5 orang secara heterogen. Silakan anak-anak lakukan. Oke, anak-anak sudah siap? Sudah. Semangat? Halo. Iya, jadi anak-anak sudah membentuk kelompok. Jadi ada 5 kelompok hari ini. Nah, nanti anak-anak akan Bapak bagikan LKPD. Nah, silakan anak-anak kerjakan LKPD bersama teman-teman kelompok kalian, ya. Kemudian sebelum anak-anak mengerjakan LKPD, silakan anak-anak baca terlebih dahulu petunjuk penggunaan atau cara mengerjakan LKPD, ya. Baik anak-anak, silakan dari pertanyaan-pertanyaan LKPD yang ada, silakan anak-anak kerjakan di kelompok kalian, ya. Ya, anggap saja kelompok itu adalah keluarga anak-anak. Jadi biar bisa bergabung menyelesaikan permasalahan yang sudah Bapak berikan, ya. Jadi silakan saling mengisi antara teman-teman yang ada di keluarga kelompok anak-anak. Ya, silakan anak-anak lakukan. Baik, ada pertanyaan anak-anak? Oh ya, Riani silakan. Mau tanya, jadi buat pembuatannya harus ditulis LKPD. Oh ya, jadi pembuatannya silakan ditulis di LKPD langsung, atau kalau tidak muat bisa mempergunakan kertas lempiran. Nanti anak-anak tempel di sana. Nih, silakan. Baik anak-anak, semangat untuk mengerjakan tugasnya. Silakan bekerja sama di dalam kelompoknya. Baik anak-anak, sudah selesai mengerjakan LKPD 1? Sudah, silakan anak-anak lanjutkan membuat cerita dari proses distribusi tersebut. Oke, silakan anak-anak lakukan di LKPD yang kedua. Silakan taruh bahan-bahan dari barang-barang yang sudah anak-anak taruh. Yang anak-anak buat itu adalah cerita proses pendistribusian barang yang anak-anak bisa beli di kantin sekolah, ya, kemudian di warung atau toko-toko kecil.
mesin yang ada di sekitar sekolah. Nih, silakan itu diceritakan bagaimana prosesnya pendistribusiannya tersebut. Nih, ada pertanyaan? Tidak. Nih. Baik, anak-anak sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Kalau sudah, silakan. Siapa yang mau presentasi pertama? Ya, baik. Kelompok 3, silakan. Silakan anak-anak presentasikan LKPD 1, LKPD 2. Kemudian nanti anak-anak Bapak berikan kesempatan untuk bertanya kepada kelompok yang sudah mempresentasikan. Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Guru, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan LKPD 1. Perkenalkan, nama saya Nikita Dani. Perkenalkan, nama saya Mari Ika. Perkenalkan, nama saya Komuni Asa. Baik, saya akan memulai. Dari LKPD 1, beragam hasil produksi adalah bahan makanan, pakaian, barang elektronik, dan kendaraan. Jika ada alat transportasi, kehidupan masyarakat menjadi: pertama, distribusi kebutuhan masyarakat menjadi merata; kedua, menjaga dan meningkatkan ekonomi masyarakat; ketiga, harga barang tetap stabil; dan keempat, mendukung pembangunan. Jika tidak ada alat transportasi, kehidupan masyarakat menjadi: pertama, distribusi kehidupan masyarakat tidak stabil; kedua, ekonomi masyarakat tidak akan merata; ketiga, harga barang akan mahal; dan keempat, hambatan terhadap pembangunan. Kemudian dari kelompok kami ada teman-teman yang ingin bertanya. Ya, saya mau bertanya, bagaimana jika kehidupan masyarakat tidak ada alat transportasi? Baik, saya akan menjawab. Kehidupan masyarakat jika tidak ada alat transportasi menjadi: pertama, distribusi kehidupan masyarakat tidak merata; kedua, ekonomi masyarakat tidak stabil; ketiga, harga barang akan mahal; dan keempat, penghambatan terhadap pembangunan. Apakah sudah paham ya? Sudah. Ya, baik, silakan. Ada teman-teman yang lain ingin bertanya kepada kelompok 3. Ya, silakan, Riani. Apa saja bahan hasil produksi? Ya, baik, saya akan menjawab. Beragam hasil produksi adalah: pertama, bahan makanan; kedua, pakaian; ketiga, barang elektronik; dan keempat, kendaraan. Apakah sudah paham, Riani? Ya. Apakah ada teman-teman yang ingin menanggapi? Ya, Devi. Bagaimana kehidupan masyarakat jika ada alat transportasi? Baik, saya akan menjawab. Kehidupan masyarakat jika ada alat transportasi menjadi: pertama, distribusi kebutuhan masyarakat menjadi merata; kedua, menjaga dan meningkatkan ekonomi masyarakat; ketiga, harga barang tetap stabil; dan keempat, mendukung pembangunan. Apakah sudah paham, Devi? Baik, untuk LKPD 1 Bapak sudahi. Silakan kelompok 3 untuk melanjutkan ke LKPD yang kedua. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan LKPD 2 tentang distribusi proses perjalanan satu benda yang dijual di sekitaran sekolah. Saya membawa contoh makanan yang dijual di sekolah. Makanan ini diproduksikan di sebuah pabrik, kemudian disalurkan ke gudang penyimpanan. Kemudian setelah sampai di gudang penyimpanan, dihantar oleh pengirim barang ke sebuah toko besar. Setelah sampai di toko besar, disalurkan kembali ke toko kecil atau pedagang-pedagang kecil. Dan disitulah konsumen datang membeli barang tersebut untuk dikonsumsinya. Sekian dari kelompok kami. Ada
teman-teman yang ingin menanggapi? Ya, Jenita. Itu termasuk distribusi apa? Baik, saya akan menjawabnya. Makanan ini termasuk distribusi tidak langsung. Apakah sudah paham kita? Ada teman-teman yang ingin menanggapi lagi? Ya, Kunti? Jika produk tersebut adalah produk tidak langsung, maka dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan distributor tidak langsung tersebut. Distributor tidak langsung adalah proses yang sangat panjang, yaitu makanan diproduksi di sebuah pabrik, kemudian disalurkan ke gudang penyimpanan dan disalurkan lagi oleh pengirim barang ke sebuah toko besar, dan sampai toko besar disalurkan kembali ke sebuah pedagang kecil atau toko kecil, dan disitulah konsumen membelinya untuk dikonsumsi. Apakah sudah paham, Kunti? Ada teman-teman yang ingin menanggapi lagi? Ya, Dwi? Bagaimana makanan bisa sampai ke konsumen? Baik, saya akan menjelaskan. Makanan ini pertama diproduksi di sebuah pabrik, kemudian disalurkan ke gudang penyimpanan. Sampai di gudang penyimpanan, dihantar oleh pengirim barang ke sebuah toko besar, dan sampai di toko besar disalurkan kembali ke toko kecil atau pedagang-pedagang kecil, dan disitulah konsumen membeli barang tersebut untuk dikonsumsinya. Apakah sudah paham, Dwi? Ada teman-teman yang ingin menanggapi lagi? Ya, Gosabi? Apa yang dimaksud dengan distribution? Distribution. Baik, saya akan menjawabnya. Distribusi adalah penjualan. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen ke pihak konsumen. Apakah sudah paham, Gosabi? Ada teman-teman yang ingin menanggapi lagi? Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Jadi tadi sudah mempresentasikan LKPD 1 dan LKPD 2, ya. Jadi sudah ada beberapa teman-teman anak-anak yang bertanya, kemudian memberikan tanggapan terkait presentasi anak-anak kelompok 3. Ya, jadi Bapak ucapkan terima kasih dan berikan aplaus kepada kelompok 3. Tadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi di kelompok masing-masing, ya. Jadi sudah diberikan tanggapan maupun pertanyaan dari beberapa kelompok. Baik, untuk selanjutnya pada kegiatan kita hari ini yaitu menyimpulkan kegiatan pada hari ini, pembelajaran pada hari ini. Baik, sebelum Bapak yang menyimpulkan, ada yang anak-anak ingin melakukan atau menyampaikan? Ya, silakan. Sudani. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen ke pihak konsumen. Orang melakukan distribusi disebut distributor. Adapun tugas utama dari kegiatan distribusi yaitu membeli barang-barang dari pihak produsen, kemudian dijual ke pihak konsumen. Iya, berikan aplaus kepada Sudani. Ya, tadi sudah menyimpulkan. Ada yang lain lagi? Silakan, Dian. Dapat dilihat bahwa fermentasi berubah seiring berjalannya waktu. Seperti pedati, benca, delman berubah menjadi mobil, motor, bus, dan lainnya. Iya. Terima kasih. Dian, ada yang lain lagi? Iya. Sudah ya? Baik, jadi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang distribusi dan perubahan sosial budaya masyarakat kita ini yang berawal dari alat transportasi di dalam ekonomi, ya, berpengaruh terhadap ekonomi. Yang pertama dari alat transportasi tradisional menjadi alat transportasi modern, ya, yang awalnya mengangkut barang menggunakan pedati atau gerobak dorong, bisa sekarang menggunakan truk, ya, dengan muatan yang lebih banyak. Kemudian distribusi. Nah, distribusi itu adalah penyaluran barang produksi ke konsumen, ya. Kemudian yang mendistribusikan, orang yang mendistribusikan disebut dengan distributor, ya. Kemudian
produsen dan produksi. Yang memproduksi adalah disebut dengan produsen, ya. Kemudian ada 3 jenis distribusi. Yang pertama apa? Distribusi langsung. Distribusi langsung. Ya. Kemudian yang kedua ada distribusi Semi langsung. ya, semi langsung. Yang ketiga ada distribusi tidak langsung. Oke. Ya, baik. Itu yang dapat kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan nanti anak-anak bisa mengembangkan kembali terkait materi yang kita pelajari. Ada pertanyaan terkait apa yang tadi anak-anak pelajari? Ya, apabila ada anak-anak yang belum paham, silakan sampaikan pertanyaan. Ada? Tidak. Baik, kalau tidak ada, silakan anak-anak kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya. Kemudian untuk hari ini anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, maka Bapak akan memberikan evaluasi berupa soal. Silakan anak-anak jawab secara individu. Ya. Baik anak-anak, karena waktu sudah selesai, silakan kumpulkan. Sudah selesai ya semuanya? Ya. Silakan ketua kelas bantu untuk mengumpulkan. Ketua kelompok boleh. Sekaligus kumpul RKPD yang tadi anak sudah kerjakan. Sudah semua? Baik anak-anak, Bapak ingin merefleksikan apa yang anak-anak sudah dapatkan tadi. Bagaimana perasaan anak-anak setelah mendapatkan pembelajaran kita hari ini? Ya, Jessica? Menyenangkan. Oke. Sudani? Ya, mendapat pengetahuan yang baru terkait tentang alat transportasi. Kemudian, apa lagi? Kehidupan masyarakat sebelum dan setelah ada alat. Iya, benar sekali. Ada kehidupan masyarakat setelah dan sebelum adanya alat transportasi. Ya, kemudian ada pendistribusian. Ya, apa itu distribusi adalah apa? Baik. Untuk selanjutnya silakan anak-anak pelajari tema 3 di sub 3 di pembelajaran yang kedua. Oke, di halaman 21. Baik, untuk hari ini pembelajaran kita akhiri. Silakan masukkan buku anak-anak. Ya, semua perlengkapan silakan dimasukkan ke dalam tas. Nah, untuk selanjutnya mari kita menyanyikan sebuah lagu daerah, yaitu Mio Mio. Siapa yang mau memimpin anak-anak? Iya, Intan lewat depan. Silakan. Ayo semangat anak-anak. Yes, terima kasih Intan. Baik anak-anak, pada hari ini kita sudah selesai mengikuti pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dengan sangat riang gembira, senang, dan semuanya sudah berjalan dengan baik. Untuk itu silakan untuk mengakhiri kegiatan hari ini ketua kelas memimpin doa. Silakan.